Setelah virus misterius tak bernama memusnahkan setiap manusia, Philip Miller adalah orang terakhir di bumi. Dia telah hidup sendiri selama setahun terakhir dan berkeliling Amerika untuk mencari orang lain. Dia pergi ke setiap negara bagian, membuat pengumuman ke kota-kota kosong dan mencuri benda antik serta lukisan dari museum. Setelah tidak menemukan manusia lain, Philip memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Tucson, sebagai upaya terakhir. Dia menulis pesan di setiap papan iklan yang bisa dia temukan agar orang lain dapat membacanya. Di Tucson, dia pergi ke apartemennya yang lusuh dan mengepak semua barang yang diperlukan sebelum menuju ke perumahan elit di kota itu. Dia memilih rumah terbesar dan menganggapnya sebagai rumah barunya. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya mendekorasi rumah dengan semua lukisan terkenal, karpet dari Gedung Putih, tengkorak dinosaurus, piala Oscar, dan banyak lagi artefak bernilai miliaran dolar. Setiap hari sebelum tidur, Philip memastikan untuk meminta maaf kepada Tuhan karena terlalu sering masturbasi dan berharap dia bisa melihat wajah setidaknya satu wanita sebelum kematiannya. Syukurlah, masih ada banyak mobil yang bisa dia gunakan untuk berkeliling. Dia pergi ke toko kelontong dengan pakaian dalamnya dan masuk secara paksa menggunakan pistol. Karena merasa sendirian, dia tidak peduli lagi dengan tata krama dan bertindak seenaknya. Dia juga melakukan semua hal yang impulsif, seperti menghancurkan tumpukan kaleng di toko dan membawa ratusan film dewasa pulang untuk menontonnya sambil iklik sendirian. Dia bermain bola sendirian, menggunakan lampu dan akuarium sebagai pin bowling, dan menabrakkan mobil satu sama lain. Kekacauan itu membuatnya merasakan sedikit adrenalin dan membantunya mengatasi kesepian. Setelah sekitar sebulan, dia mulai kehilangan akal sehatnya. Selain itu, kesendiriannya di hari ulang tahun membuat dia menyesali semua yang terjadi ketika hidup masih normal. Dia merindukan ibunya, hidupnya, dan manusia yang lain. Adegan beralih ke beberapa bulan kemudian. Rumah mewah tempat Philip tinggal telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Tempat itu penuh dengan plastik dan kaleng yang tidak pernah dia bersihkan karena tidak akan ada artinya. Dia tidak mandi selama berhari-hari dan mulai hidup seperti binatang. Rumah itu kekurangan air mengalir, dan toilet ditutupi botol plastik. Jadi, sebagai gantinya, Philip membuat lubang di papan loncatan dan menggunakan kolam renang sebagai toiletnya. Dia juga mengisi kolam renang anak-anak dengan margarita dan mandi di dalamnya sambil meminumnya. Kemudian suatu hari, dia pergi ke bar dan menggambar wajah di bola, memberi mereka nama dan kepribadian. Dia berbicara kepada mereka seperti teman-temannya yang sebenarnya supaya tidak merasa kesepian. Di malam hari, dia membawa bola bernama Gary ke toko pakaian dan menggoda manekin yang dia sukai. Ketika lengan manekin itu patah, Philip kehilangan akal sehatnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak ingin hidup lagi dan pergi ke bukit terdekat untuk mengakhiri hidupnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua teman bolanya, berjanji untuk mengingat mereka selamanya. Kemudian dia masuk ke mobilnya dan melaju menuju bukit dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, dia melihat asap mengepul jauh dan menghentikan mobil beberapa detik sebelum menabrak. Philip hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia segera mengikuti asap itu dan mencapai sebuah trailer yang jelas-jelas dihuni oleh seseorang. Kemudian dia melihat sesuatu yang tidak dia temui selama setahun terakhir. Seseorang telah meninggalkan bra mereka untuk dijemur di bawah sinar matahari. Philip menciumnya dan begitu kewalahan sehingga dia jatuh pingsan. Ketika dia bangun, dia melihat seorang gadis cantik memeluknya di pangkuannya. Dia dengan menggoda berjanji akan memenuhi keinginannya dan menciumnya. Philip menikmati ciuman itu sebelum dia bangun dan menyadari dia sedang bermimpi. Gadis di depannya kurang menarik dan lebih tua. Dia melakukan CPR padanya untuk membuatnya sadar kembali. Mereka menjauh satu sama lain, merasa aneh setelah melihat manusia lain setelah sekian lama. Philip bertanya padanya di mana wanita cantik itu sampai dia menunjukkan bahwa dia harus khawatir tentang celana dalamnya yang basah. Ternyata dia buang air kecil saat dia tidak sadarkan diri. Dia dengan agresif mulai menjelaskan bahwa dia tidak buang air kecil, menyebabkan gadis itu panik. Dia mengeluarkan pistol memintanya untuk menjauh. Philip akhirnya mengakui bahwa dia memang buang air kecil dan merasa malu. Setelah keduanya tenang, mereka memperkenalkan diri. Nama gadis itu adalah Carol. Dia dulunya seorang analis sebelum virus dan telah berkeliling Amerika setelah semua orang meninggal. Dia melihat tanda pesan Philip di papan iklan dan datang ke sini untuk melihat apakah dia benar-benar orang terakhir yang hidup. Meskipun Philip sangat ingin bertemu seorang wanita, dia tidak terlalu senang melihat Carol. Dia berulang kali mengoreksi tata bahasanya, tidak mengerti leluconnya, dan terus berbicara tentang hal-hal yang tidak relevan. Setelah berbicara sebentar, mereka memutuskan untuk pergi ke toko kelontong. Dalam perjalanan, Carol mengeluh tentang dia menerobos rambu lalu lintas. Meskipun Philip berargumen bahwa tidak ada mobil lain, dia tetap bersikeras bahwa mereka harus mengikuti aturan atau mereka akan mulai hidup seperti binatang.
Philip mencoba menurutinya dan dia berhenti, melihat ke kedua sisi, memastikan bahwa tidak ada yang melintas di jalan. Meskipun demikian, omelan Carol tidak berhenti ketika mereka tiba di toko kelontong dan Philip parkir di tempat untuk disabilitas. Lagi-lagi mereka bertengkar, Philip bersikeras bahwa masih ada banyak ruang untuk memarkir mobilnya. Ketika Carol masih mendesaknya untuk memindahkan mobilnya, dia menabrakkan kendaraan itu langsung ke toko. Setelah itu, dia pergi untuk berkeliling rumahnya dan merasa jijik dengan cara dia hidup. Dia memiliki 2 kolam renang, satu diisi dengan kotoran dan yang lainnya dengan sampah. Carol juga menuduhnya mencuri lukisan, meskipun dia berargumen lukisan itu bukan milik siapa-siapa lagi. Di akhir tur rumah, Philip memintanya untuk kembali ke perkemahannya. Keesokan paginya, dia dibangunkan oleh Carol yang membersihkan rumahnya. Dia mengomelinya untuk mendapatkan persediaan berkebun dan membersihkan dari toko, karena mereka harus mulai hidup seperti manusia. Di malam hari, Philip pergi ke teman-teman bolanya dan mengeluh tentang Carol. Meskipun dia baru mengenalnya selama sehari, dia merasa seperti mereka adalah pasangan suami istri yang sangat perlu bercerai. Keesokan paginya, keadaan menjadi lebih buruk baginya saat dia pindah ke rumah sebelah. Dia mencoba mengusirnya, tetapi Carol keras kepala. Dia bertanya apakah dia takut terlihat telanjang, dan sebagai jawaban, Philip menanggalkan celananya. Carol akhirnya membahas masalah utama dan mengangkat topik reproduksi. Dia berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih yang telah diberi tugas untuk mengisi kembali populasi bumi. Philip mengatakan dia tidak akan tidur dengannya bahkan jika dia adalah wanita terakhir di bumi. Dalam adegan berikutnya, dia berada di toilet luar ruangannya ketika Carol mendekatinya. Dia ingin dia menemukan cara untuk mendapatkan air mengalir ke rumah mereka sehingga mereka dapat menanam tomat dan buah-buahan lainnya. Ketika dia menolak untuk membantu, dia mencoba menyuapnya dengan tomat segar, tetapi dia tidak peduli. Namun, ketika hari mulai gelap, dia membobol kebunnya dan memakan semua sayurannya. Carol mengetuk pintunya keesokan paginya dan menemukannya ditutupi sisa tomat. Philip masih mengklaim bahwa dia bukan yang mencurinya. Dia juga menyadari Carol telah melukai kakinya saat mencoba memindahkan air ke rumahnya dari lubang got. Beberapa hari kemudian, dia menyerah untuk mencoba hidup seperti manusia yang layak. Philip menemukannya membuat toilet luar ruangan di air mancur, meniru toilet kolam renangnya. Carol berpikir bahwa mereka mungkin bukan orang yang terpilih, tetapi sebaliknya orang yang terlupakan yang tidak memiliki tujuan dalam hidup. Mereka sama sekali tidak mampu menciptakan seluruh peradaban manusia ketika mereka bahkan tidak bisa mengatur toilet di rumah mewah mereka yang bernilai jutaan dolar. Philip, yang terbiasa melihat Carol sebagai orang yang optimis, merasa kasihan padanya. Oleh karena itu, dia pergi ke tangki air kota dan mengatur cara untuk menyiram kebun Carol. Dia akhirnya senang melihat sisi baiknya dan mengundangnya untuk makan malam. Di malam hari, Philip akhirnya dapat menikmati makanan organik. Mereka membahas tentang iklik-iklik, dan Philip mengatakan dia siap untuk bercocok tanam dengannya sekarang. Namun, yang mengejutkannya, Carol tidak ingin berhubungan intim sebelum menikah. Awalnya, Philip tertawa, mengira itu adalah lelucon, tetapi ternyata dia serius. Meskipun ide itu konyol, dia melamarnya untuk membuatnya merasa lebih baik. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah keesokan harinya. Dalam adegan berikutnya, mereka berada di gereja untuk menikah. Philip berpikir itu tidak perlu tetapi tetap melakukannya. Ketika mereka keluar dari gereja, mereka disambut oleh kerumunan tamu. Philip menyadari dia telah membuat kesalahan dan berteriak. Kemudian dia bangun di tempat tidurnya, bersyukur bahwa itu hanya mimpi. Dia bahkan harus melihat keluar jendela untuk memastikan bahwa sebagian besar dunia masih mati. Beberapa saat kemudian, Carol datang ke rumahnya dengan makanan. Dia berpikir mereka harus memilih Presiden Amerika Serikat dengan pemungutan suara. Itu tidak berguna, tetapi Philip memilih dirinya sendiri dan menjadi presiden dengan suara bulat. Kemudian keduanya menikmati spaghetti dan bola kismis, yang menurut Carol adalah alternatif yang baik untuk bakso. Setelah itu, hari pernikahan akhirnya tiba. Carol menyiapkan dekorasi dan kue, sementara Philip ditugaskan untuk mendapatkan cincin untuk mereka. Namun, alih-alih mendapatkan cincin, dia mengadakan pesta bujang untuk teman-teman bolanya, membakar benda-benda acak di tempat parkir. Dia bahkan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada manekin, memberitahunya bahwa dia akan selalu menjadi cinta dalam hidupnya. Di penghujung hari, dia pergi ke gereja di mana Carol telah menyiapkan rekaman yang akan mengesahkan pernikahan mereka. Setelah janji singkat, akhirnya tiba waktunya untuk bertukar cincin. Saat itulah Carol menemukan bahwa dia tidak mendapatkannya. Dia menyadari dia adalah satu-satunya yang berusaha dan membatalkan pernikahan. Kemudian, Philip mengetuk pintunya, mencoba berbicara dengannya, tetapi dia tidak menjawab. Oleh karena itu, dia mendobrak pintu depan dengan palu dan memasuki rumah. Yang mengejutkannya, dia benar-benar berusaha untuk mendekorasinya. Dia bahkan telah menyiapkan kue untuk mereka dengan patungnya di atasnya. Philip merasa tidak enak atas apa yang dia lakukan dan meminta maaf padanya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu menyukai kepribadiannya atau makanan yang dia masak. Tetapi meskipun demikian, dia senang bahwa Carol ada.
Tanpanya, dia tidak akan hidup sekarang. Dengan mengatakan demikian, Philip mengajaknya keluar untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Dalam adegan berikutnya, mereka pergi ke toko perhiasan di mana Carol mendapatkan semua cincin yang dia inginkan. Mereka akhirnya mengesahkan pernikahan dan dinyatakan sebagai suami istri. Di malam hari, keduanya bercinta, tetapi pengalaman itu tidak seperti yang Philip pikirkan. Carol tidak bisa berhenti berbicara sepanjang malam, membuat ucapan aneh yang menurutnya seksi. Keesokan paginya, dia menemukannya bermain raket di rumahnya. Philip berpikir dia akan mengomelinya lagi, tetapi yang mengejutkannya, dia bergabung dengannya dalam permainan itu. Mereka menikmati sisa hari itu dan melakukan hal-hal seperti yang biasa Philip lakukan. Mereka membuat pakaian tahan api dan saling membakar, mengendarai bulldozer di atas kaleng bir, dan pergi menemui mantan pacar Philip yang merupakan manekin. Carol berbicara dengannya sebentar sebelum memukulinya karena menggoda suaminya. Untuk pertama kalinya, Philip senang bahwa dia menikahinya dan berpikir bahwa hidup mereka dapat bahagia. Saat mereka berkendara pulang, mereka tiba-tiba menabrak limusin di persimpangan. Terkejut, Philip berlari ke mobil dan melihat seorang wanita cantik keluar darinya. Tepat ketika dia mengira dia bahagia dengan istrinya, dia mulai menyesali pernikahan mereka.